Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para sahabat-sahabat Eljon yang berbahagia dan para pemirsa Eljon setia yang luar biasa, hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah sosok seorang ayah yang bernama Eko Yudo Tamtomo. Selamat datang Pak Eko, senang sekali kami diberi waktu. Sudah susah sekali nih mencari Bapak hari-hari ini. Padat dengan berbagai macam kegiatan. Begitu ya Pak Eko ya? Oke, senang Pak Eko. Ini yang ngangenin Pak Eko tuh senyumnya yang sangat ramah dan kalau ketawa tuh renyah banget nih Pak Eko nih. Jadi kadang-kadang orang sakit pun jadi udah deh sehat dulu deh daripada nanti dimarahin sama Pak Eko gitu ya. Lebih baik kita cepat-cepat sehat. Ketika para pemirsa Eljon yang setia, kita akan banyak bahas tentang siapa sih sosok seorang ayah bernama Eko Yudo Tamtomo. Dari nama pasti Wong Jowo, udah pasti nggak bisa ditolak nih. DNA-nya DNA Wong Jowo. Tapi kok ada di Kalimantan, saya dengar nih ya, di Kalimantan bagian barat yang sudah lebih dari 3 dekade ada di sana. Dan juga kenapa kok beliau bersibuk-sibuk, bergiat-giat ada di dunia olahraga dalam tanda kutip yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, baiklah para pemirsa tanpa berlama-lama kita tanya dulu, Pak Eko, gimana ceritanya Wong Jowo kok jauh-jauh merantau ke Kalimantan yang akhirnya ternyata anggota Bapak banyak juga di Jawa ya, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur bahkan sudah merambah ke Bali. Jadi kenapa mesti jauh-jauh pakai Kalimantan? Gimana ceritanya Bapak sampai di Kalimantan? Sebenarnya itu kisah masa lalu Pak, di Kisah mana masa. waktu pada saat usia muda kan kita sedang berusaha mencari jati diri Pak. Ingin mencari pengalaman, kemudian ingin merantau ke sana ke sini ya. Akhirnya jatuhnya di Kalimantan, dan di Kalimantan saya pikir mungkin karena alasan sentimental ya. Kota ini sebenarnya enak kok, enakan sekali. Orangnya menurut saya punya karakter yang unik, mereka egaliter, dan kemudian walaupun dari awal tidak terlalu mudah, tapi selanjutnya kota ini nyaman sekali. Kotanya nyaman sekali ya. Bahkan mungkin Bapak sampai dapat jodoh juga di Kalimantan Barat. Saya punya anak juga di Kalimantan, Pak. Oke, baik Pak. Jadi rupanya disebut dengan sentimental atau ada satu sentimen tertentu sampai termasuk jodoh juga dapat dari Kalimantan katanya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Jadi artinya merantau itu salah satunya mencari jati diri, salah satunya ingin mendapatkan sebuah kehidupan baru, tantangan baru. Lalu kalau boleh tahu Pak, Bapak ini benar-benar ahli banget dalam olahraga ya, dalam pengertian olahraga yang sangat luas dan yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau boleh tahu Pak sedikit latar belakang pendidikan Bapak apa sih kok sampai tiba-tiba senang banget sama kegiatan yang mungkin jauh dari latar belakang pendidikan, mungkin jauh dari niat Bapak merantau gitu. Saya di ekonomi sebenarnya Pak. Cuman saya di SMA di IPA, biologi. Oke. Dan kuliah saya di ekonomi, tapi pada saat saya di awal-awal perantauan di Pontianak ini Pak, saya ketemu dengan seorang dokter yang mempelajari banyak sekali, yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Itu menarik sekali buat saya. Dan kemudian ada banyak hal yang saya kemudian temukan, tetapi saya tidak bisa aplikasikan. Tidak bisa diaplikasikan, karena pertama, pekerjaan saya memang tidak ada hubungan dengan kesehatan, dan kedua, memang pada saat itu saya tidak punya passion yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi saya tertarik dengan namanya ilmu tubuh manusia. Bagaimana metabolisme manusia bekerja. Itu hanya sebagai, mungkin apa ya, saya anggap sebagai suatu pengetahuan saja. Waktu itu tidak terlalu tidak terlalu banyak harapan dengan pengetahuan ini. Cuman saya suka membaca, dan membaca untuk saya saya seperti masuk dalam dunia lain, dunia berbeda, dan memberi tambahan pengetahuan. Hanya itu aja, nggak lebih. Oke, tapi artinya kalau kita mau kita kupas lagi lebih jauh nih Pak Eko. Artinya tujuan Bapak ke Kalimantan dulu emang ingin mencari pengetahuan bidang olahraga dan kesehatan, atau kalau orang biasa ke Kalimantan tuh carinya adalah banyak proyek hutan ya, kayu gitu ya yang mudah sekali menjadi uang, atau kegiatan-kegiatan agribisnis yang lain, atau memang sekedar mau merantau aja gitu. Pada awalnya kita cuma hanya realistis Pak.
Saya bukan siapa-siapa, saya hanya pengen bisa hidup, bisa cukup, dan itu cukup memakan waktu, Pak. Tapi diselingi saya suka dengan satu kegiatan di satu perkumpulan bela diri yang memang rata-rata pernapasan diajarkan. Dan itu membuat saya tetap konsisten untuk mengetahui, oh kok banyak yang aneh ya, orang kalau melakukan ini kok bisa sembuh ya, orang yang tidak melakukan ini kok bisa sakit ya, apa hubungannya? Nah kemudian setelah berapa puluh tahun saya melakukan itu, saya mulai mengerti apa yang saya pelajari pada saat awal-awal, pada saat saya ke Pontianak, tentang ilmu tubuh manusia dan metabolismenya. Karena ternyata orang sakit itu ternyata diawali selalu dari pola makan yang keliru. Dan kemudian, ya. Asupan ya Pak ya, artinya asupannya. Apa yang dimasukkannya keliru, jadi tubuhnya metabolisme dengan cara keliru. Karena keliru dalam bermetabolisme, keliru dalam melakukan pencernaan, akibatnya orang itu sakit tidak disadari, Pak. Oke, artinya nih dipancing oleh seorang dokter untuk bisa mendalami hal-hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh ya, sehingga Bapak mencoba mempelajari itu. Nah, kira-kira tujuan awalnya ingin menjadi seorang profesional bidang kesehatan atau bidang olahraga yang Bapak tekuni yang sekian puluh tahun. Saya dengar Bapak juga salah satu pelatih, juga pencetus dari kegiatan olahraga pernafasan gitu ya. Nah, apakah memang saya mau jadi seorang profesional yang bisa komersil nih gitu ya, atau ya sebetulnya ingin belajar lalu bergerak kepada bidang sosial? Ya, sekitar 5 tahun yang lalu Pak, saya punya masalah dengan tubuh saya. Saya obesitas Pak, 118 kilo. Waduh, bukan main. Dan waktu itu saya sudah mulai menyadari bahwa ini pada suatu saat pasti akan muncul satu titik di mana akan menimbulkan masalah. Dan sekitar 5-6 tahun yang lalu itu saya merasa bahwa tangan saya sebelah kiri mulai kebas. Dan itu mulai kebas, kesemutan, dan itu saya baca dari satu buku bahwa tanda-tanda jantung menyerang. Dan kemudian saya bisa minta diantar ke UGD, dan kemudian saya dirawat, benar saya cek ke jantung, dan kemudian karena keuangan saya tidak terlalu bagus waktu itu, saya ditaruh di Bangsal. Saya pilihannya ke Bangsal, paling ekonomis ya, paling ekonomis. Jadi saya ekonomisnya orang sakit jantung ya, tetap aja biayanya muncul. Yang menarik adalah pada saat saya dalam perawatan di Bangsal itu, saya menemukan 3 jenis orang yang kemudian 3 jenis pasien, yaitu yang keluar karena satu memang sudah sembuh, dia harus keluar. Kedua, dia keluar karena pindah alam Pak, pindah alam, dia meninggal. Dan yang ketiga karena memang dia tidak punya uang. Pada saat saya keluar dari rumah sakit timbul suatu pemikiran, kok harus ya orang-orang yang tidak punya uang itu mereka harus menderita lebih lama? Kenapa tidak sekalian disembuhkan? Ya, ternyata batasannya di sini adalah bicara materi, kemampuan dalam pembayaran. Saya berpikir, saya lihat dari sekitar 10, mungkin 10 atau 12 ya tempat tidur, karena memang kelihatan, saya bisa melihat mereka bisa melihat saya. Itu jenis-jenis orang yang sakit ini terbagi menjadi 2. Sakit-sakit karena di luar kemampuan tubuhnya, yaitu karena diserang, misalnya karena kecelakaan atau karena patogen. Yang kedua karena orang-orang yang sakit karena ulahnya sendiri, yang saya sebut penyakit degeneratif itu. Sebenarnya kita sepakat ya, orang-orang yang sakit dan degeneratif. Dan itu biasanya banyak sekali Pak, dimulai dari diabetes, darah tinggi, jantung, kemudian liver, kemudian ada yang berhubungan dengan ginjal dan sebagainya. Itu rata-rata adalah penyakit yang terjadi karena ulah sendiri, setelah saya ketahui. Selalu dimulai dari pola makan. Kesadaran itu muncul perlu waktu berbulan-bulan.
ini kenapa orang ini menjadi sakit tanpa sebab? Seolah-olah ya, dalam tanda kutip, sakit tanpa sebab. Ternyata penyebabnya adalah karena pola makannya yang keliru. Sesuatu yang dimasukkannya keliru, maka metabolisme keliru dan akhirnya menimbulkan penyakit. Dan penyakit itu yang disebut penyakit degeneratif. Tidak digenerasikan, tidak diturunkan, tetapi dia menyerang dirinya sendiri. Apa penyebabnya? Ternyata karena karbohidrat. Salah satunya ya, Pak Eko, Ya. karena karbohidrat salah satunya yang tidak tepat gitu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya nih Pak Eko, kalau boleh saya interupsi. Mengapa Bapak memilih ini menjadi sebuah kegiatan komunitas, jadi tidak kegiatan yang sifatnya, mohon maaf, komersial misalnya kan? Bapak kan bergeraknya ke komunitas nih, karena kebetulan acara kita pagi ini adalah acara komunitas ya. Tapi saya lihat pergerakan Bapak lebih kepada bagaimana kesehatan paripurna itu menjadi sebuah kegiatan komunitas, bukan kegiatan yang sifatnya komersial gitu ya, seperti seorang dalam tanda kutip, seorang ahli kesehatan, ahli gizi, ya, ahli makanan yang herbalan itu kan kalau konsultasi sekian juta gitu. Kalau ini sebuah komunitas dibangun dengan rasa persaudaraan, kekeluargaan. Kenapa Bapak memilih itu gitu? Padahal tadi Bapak mengatakan, aduh dulu keuangan saya kurang baik gitu. Artinya saya mengatakan hari ini sudah baik nih kelihatannya gitu ya keuangannya. Gimana Pak? Gimana? Kok Bapak jadi memilih begini komunitas? Pak, saya memulai ini karena kondisi saya waktu itu bahwa orang-orang yang keluar dari rumah sakit itu dua macam yang menurut saya sangat menyedihkan ya. Pertama karena mereka harus meninggal karena sakit itu. Yang kedua, mereka harus keluar dari rumah sakit itu karena mereka sudah tidak punya uang. Karena mereka tidak punya uang lagi, mereka mungkin saja akan dirawat dengan keluarganya, menularkan rasa sakitnya, rasa penderitaannya, situasi yang memiskinkan, dan penderitaan yang ternyata menular ke orang-orang sekitar, influencer kepada semua banyak orang yang di sekitarnya. Dan itu nggak bagus. Oleh karena itu, saya mungkin idealis, tapi mungkin juga realistis, bahwa orang-orang seperti ini harus dibantu. Jadi ada orang-orang yang memang pada dasarnya ingin sembuh tapi tidak punya kemampuan untuk sembuh. Makanya saya tawarkan sebuah pengetahuan yang saya analisa, saya coba amat-amati, ternyata cocok dengan penyakit yang kebetulan saat ini menjadi ibu dari semua penyakit. 20 juta orang yang diperkirakan, menurut informasi yang saya dengar, yang sakit di tahun ini dari Indonesia. Itu hampir 10%. Dan saya tidak ingin menyampaikan bahwa ini sebuah serangan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah idealisme yang paralel. Karena biasanya seseorang mungkin mengambil satu jurusan pendidikan untuk kesehatan, itu paralel dengan idealisme untuk membantu orang, tapi paralel juga kadang-kadang untuk membuat dirinya merasa nyaman secara keuangan. Nah, saya merasa bahwa ini yang mungkin menimbulkan ketimpangan pada beberapa pasien-pasien yang sifatnya perlu dibantu tadi. Mereka tidak terbantu karena ternyata apapun yang kita sebut sebagai institusi kesehatan ternyata membutuhkan biaya operasional. Dan biaya operasional itu harus didapatkan dari pasien-pasiennya. Sebenarnya itu sesuatu yang normal ya. Normal ya, betul. Tetapi untuk beberapa hal, lalu bagaimana kalau andai kata mereka tidak bisa sembuh? Apakah mereka harus dibiarkan nanti juga menderita? Nah, saya mencoba menganalisa dari perjalanan pola makan dan tubuh manusia, ternyata sebenarnya ini penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan hanya dengan cara berpikir yang berubah. Cara berpikir yang dirubah ya? Cara berpikir yang berubah. Oke, itu kata kuncinya nih Pak, kelihatan kata berpikir yang berubah, dan Bapak juga kelihatannya membuat satu perubahan bagaimana cara mendapatkan kesehatan yang cukup banyak di kalangan masyarakat, tidak melakukan pendekatan komersial, tapi pendekatan komunitas kelihatannya. Apakah demikian juga Pak? Betul ya Pak ya? Ya, kalau andai kata pendekatan komunitas begini Pak, rata-rata orang diabetes itu orang yang mungkin ada yang tidak peduli, tapi ada yang juga peduli dengan penyakitnya. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari. Terus kemudian mereka harus dibuka wawasannya bahwa kalau Anda tidak menyadari ini atau tidak peduli ini,
pada suatu saat penyakit ini akan membuat Anda menderita habis-habisan. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa kasus itu akan mencabut nyawa. Dan masalahnya, dan di sini adalah nilai misinya, Pak, goalnya. Mereka supaya terbuka, mereka tidak perlu malu dengan penyakit ini, mereka terbuka dengan penyakit ini, dan kemudian mereka mau mengosongkan pikirannya. Terlalu banyak teori Pak, mengenai diabetes, terlalu banyak hoax mengenai bagaimana penyakit degeneratif ini menular, dan bukan menular ya, mungkin menyebar, dan kemudian diketahui, oh harus makan obat ini, makan obat itu, atau ramuan ini dan sebagainya. Saya tidak menyerang para teman yang berprofesi sebagai bidang kedokteran, tapi saya menganggap bahwa sebenarnya ini yang dibentuk hanya cara berpikirnya saja dirubah. Jadi begini Pak, saya beranggapan bahwa orang-orang sakit ini selalu dimulai dari cara makan yang keliru. Mereka tidak mengidentifikasi bahwa tubuh ternyata pada saat makanan itu masuk ke dalam tubuh, itu digolong-golongkan. Oh ini yang bagian mineral, ini bagian protein, ini bagian karbohidrat, ini kemudian bagian vitamin. Itu pada saat kita makan dalam bentuk kalau bungkahan makanan itu, apakah itu nasi, ada sayur, pada saat masuk tubuh, dia akan dipotong-potong, dipisah-pisahkan. Nah, ternyata ditemukan bahwa apa yang kita makan terlalu banyak karbohidrat. Padahal karbohidrat itu adalah hanya sebagai sumber tenaga, Pak. Tubuh kita yang terbuat dari protein, itu tentu saja untuk bisa bertumbuh dan sehat, membutuhkan banyak protein. Tapi faktanya, dari penggolong-golongan tadi, yang kita makan justru banyak karbohidrat. Protein pada dasarnya sel-sel kita itu bisa bekerja sama dengan karbohidrat, bisa. Tetapi pada suatu titik kalau andai kata terlalu banyak, protein tidak akan mampu lagi menampungnya. Oh. Pada saat itulah manusia mulai sakit. Sakit apapun. Semua sakit degeneratif yang tercipta di zaman modern itu selalu dimulai dari glukosa, dan datangnya dari karbohidrat. Permasalahannya sekarang yang paling besar adalah orang sering salah menyebutkan apa itu karbohidrat. Karena salah dalam menjelaskan apa itu karbohidrat dan memahami apa itu karbohidrat, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menuju sakit. Nah, pertanyaan kembali Pak, saya interupsi lagi nih Pak. Saya menarik banget. Kira-kira pemahaman ini atau cara merubah pikiran orang dengan pendekatan komunitas menurut Bapak jauh lebih mudah. Kalau murah mungkin karena katakanlah ini tidak ada suatu biaya yang dipatok sekian ratus ribu, tapi ada sebuah upaya komunitas untuk menyebarkan. Nah, maksud saya, apakah merubah paradigma dengan pendekatan komunitas jauh lebih efektif dibanding pendekatan yang komersial, misalnya webinar yang hari ini lagi ngetop, seminar, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah dekat dengan uang. Nah, apakah komunitas ini bisa menjawab, Pak? Sebenarnya begini, Pak. Pada satu titik, saya merasa bahwa pembukaan wawasan itu tidak bisa dijabarkan singkat seperti sebuah webinar, Pak. Tidak bisa. Saya mungkin kalau andai kata saya berbicara sekitar 1 jam atau 2 jam kepada Bapak dalam sebuah sesi webinar, pasti Bapak hanya menerima mungkin 1/100 Pak, dari pesan-pesan yang saya ingin sampaikan. Padahal yang namanya pembukaan wawasan, di mana seseorang paradigmanya ingin kita rubah, itu perlu waktu berhari-hari, Pak. Dia harus didoktrin terus-menerus. Dia harus menguji apa yang saya sampaikan itu benar atau salah dengan di tubuhnya sendiri. Dan pada saat dia mendapatkan fakta-fakta bahwa oh ya ini salah, ini benar, maka dia akan mulai mensugesti dirinya sendiri. Dia ingin mengafirmasi, oh ya ini benar. Karena ternyata tubuh saya mengatakan demikian. Sesuatu yang ingin keberhasilannya besar, itu nampaknya dalam dunia yang saat ini, kayaknya saya mulai membuka dengan komunitas.
Karena komunitas lebih lembut mungkin Pak ya. Tidak Lebih keras. lembut ya. Ya, lebih lembut. Karena kenapa? Orang boleh meninggalkan kapan pelatihannya diberikan, tapi dia juga bisa melihat kebenaran dari informasi-informasi yang saya berikan. Semuanya berdasarkan informasi dari literasi dan juga jurnal-jurnal. Mereka punya waktu untuk mempelajari tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, pada suatu saat selama 30 hari pelatihan itu, seseorang akan mulai mengatakan, oh ya, teori ini ternyata benar. Kalau teori ini benar, maka layak untuk diikuti. Nah, kalau andai kata dengan hanya 1 hari atau 2 hari saja, Pak, sebenarnya tidak efektif. Dan apalagi kalau di situ ada uang yang bicara, maka akan timbul hitung-hitungan. Saya ingin menghindarkan hitung-hitungan dulu supaya mereka benar-benar mau mempelajarinya dan mau membuka pikiran. Kemudian timbul afirmasi. Oh iya, ini sesuatu yang layak untuk dilakukan tanpa beban. Walaupun ada beberapa orang yang memang menganggap bahwa suatu pengetahuan itu suatu yang sepele. Tidak boleh tidak harus. Tapi untuk orang yang benar-benar mereka adalah seorang pengamat mengenai tubuh manusia, terutama dirinya sendiri, mereka pasti akan coba membuktikan apakah benar informasi saya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Pak. Okay. Ya, baik, Pak. Jadi artinya learning by doing, lalu mempunyai sebuah keyakinan diri bahwa hal ini adalah sesuatu yang baik bagi tubuh untuk bisa tubuh secara mandiri, begitu ya, memperbaiki kondisinya dengan catatan merubah asupan, merubah paradigma, ya, dan ini kelihatannya tidak bisa dijawab oleh pendekatan komersial kelihatannya Pak ya untuk awalnya ya. Oke, baik, menarik sekali. Kalau kita kembali ke komunitas Pak, sekarang sudah berapa chapter Pak yang sudah terbangun dari mulai tahun berapa kita mulai membangun ini Pak? 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Sekarang udah berapa chapter Pak? 31 Pak. 31 chapter, artinya sudah hampir sama dengan provinsi kita ya, walaupun provinsi kita sudah nambah nih. Provinsi sekarang saya dengar jadi 37 ya Pak? Ya, 34 menambah 3 jadi 37, berarti sekarang 31, lebih dari 80% gitu ya. Jumlah anggota Pak, artinya yang memang betul-betul menjadi bagian dari kegiatan MOBI, juga membantu menyebarkan ini sudah berapa puluh ribu Pak anggota kita? Saat ini yang mereka aktif itu ada 18.000 Pak. 18.000 sudah aktif, dalam 2 tahun ya Pak ya? Dalam 2 tahun. Lalu kalau saya dengar ada program dengan angkatan-angkatan gitu ya. Sekarang sudah sampai angkatan berapa Pak komunitas ini Pak? 180 karena setiap satu angkatan itu ada 100 orang Pak. Jadi 100 orang ya. Oke, berarti setiap 100 dan setiap angkatan apakah 1 bulan baru muncul atau mungkin dalam 2 bulan bisa ada berapa angkatan Pak? Dalam 1 bulan rata-rata kita bisa terima antara 700 sampai 1.500. 100 sampai 1.500. Itu semuanya hanya dengan link, Pak. Jadi kita tidak pernah memberikan ini dalam bentuk promosi, tidak pernah. Jadi hanya link-link saja dengan kedermawanan dan baik budinya orang-orang yang membantu kami, yaitu bapak-bapak semuanya. Yang link ini tolong disebarkan kepada handai tolan, saudara, kolega, dan kemudian diharapkan mereka merespon. Dan terutama yang diabetes merasa bahwa dirinya sakit, itu merespon dan kemudian mengajukan untuk ikut pelatihan Pak sama-sama. Itu rata-rata sebulan 700 sampai 1.500 ya anggota baru masuk. Ya. Baiklah Pak, kok kelihatannya ini sudah makin dalam nih cerita komunitas, cerita kesehatan ya. Sementara sesi pertama sudah di penghujung waktu. Baiklah para pemirsa Ajon yang setia, kelihatannya kita akan coba break sebentar ya. Kita tarik napas dulu karena nanti kita akan ada olah napas juga kelihatannya Pak Eko ya supaya sehat gitu ya. Kita break sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Community Update bersama narasumber kita, Bapak Eko Yudo Tamtomo yang demikian luar biasa yang telah memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kehidupan yang sehat melalui asupan, melalui cara bagaimana metabolisme tubuh supaya dapat menerima asupan kita untuk menjadi sehat secara mandiri ya Pak ya. Artinya bukan sehat karena ada bantuan dari luar, apakah itu bentuknya kimia atau dalam bentuk-bentuk
Atau mantra mungkin enggak Pak ya, apalagi mantra enggak Pak ya. Mantra atau alat-alat tertentu ya untuk mengatakan ini sehat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita merubah cara pandang kita tentang menu-menu yang akan kita jadikan asupan tubuh kita agar tubuh kita tidak keliru dalam melakukan metabolisme. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Eljon TV dalam acara Community Update bersama narasumber kita Bapak Eko Yudo Tamtomo. Si Patrick dan Tuan Krab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.